Selamat malam, salam sepak bola ya. Jadi sebelum nanti ada matchnya Inter Madrid dan Liverpool Atlanta, ya, kita bikin dulu nih reviewnya pertandingan semalam ya. Dan memang sebenarnya pertandingan semalam itu menurut saya tidak ada yang mengejutkan hasilnya karena tim-tim besar meraih kemenangan dan sesuai prediksi. Ya, oke, kita masuk ke grup E ya, Krasnodar Sevilla ya. Skornya 2-1. Ya, Krasnodar ini kan memang butuh kemenangan karena kalau dia kalah dia nggak bisa lolos lah, ini seperti itu. Dan ternyata memang kalah gitu kan. Nah, cuman memang Krasnodar ini seperti review saya pada waktu Krasnodar lawan Chelsea ya. Tim ini kan bisa bermain menyerang, bermain cukup terbuka, ngotot dan cukup rapi permainannya. Ya, cuman memang di match kali ini juga terlihat bahwa secara kualitas individu itu Krasnodar memang di bawahnya Sevilla. Ya. Golnya Sevilla itu kan keren tuh. Si Ivan Rakitic ya, tendangan jarak jauh ya. Lalu golnya Munir juga memperlihatkan kualitas individunya Munir lah di match kali ini. Jadi Sevilla layak menang ya dan udah lolos ya dari grup. Lalu di matchnya Chelsea Rennes Chelsea ya. Ini juga sama ya, 2-1 hasilnya. Ya, cuman di match kali ini menurut saya Werner ini banyak buang-buang peluang. Ya, jadi beberapa kali peluang emas lah yang harus itu bisa menjadi gol itu disia-siakan oleh Werner. Ya, memang di match kali ini juga saya memberikan kredit lah buat Mason Mount yang bermain cukup baik. Ya, mereka kan mengistirahatkan Kante, Ziyech juga diistirahatkan ya. Jadi ya terlihat agak kesulitan lah untuk mencari peluang. Ya cuman memang Chelsea tetap layak menang ya karena Rennes juga nggak banget lah timnya lah gitu dan layak lolos. Nanti tinggal menunggu siapa yang akan menjadi juara grup. Ya meskipun kalau buat saya sih juga nggak terlalu penting ya karena ketika menjadi juara grup pun kan lawannya runner up grup lain itu kan juga berat gitu. Jadi ya harusnya ini bisa nanti di dua match terakhir ini bisa digunakan Sevilla dan Chelsea untuk menurunkan pemain-pemain lapis duanya. Oke, itu grup E. Lalu grup F, Dortmund Klub Brugge ya. Ya Dortmund juga secara kualitas jauh lebih unggul. Ya mereka memanfaatkan kecepatan pemain-pemain depannya yang rata-rata masih berusia muda, ya Haaland, Sancho, ya Hazard, Token Hazard ya, adiknya Eden Hazard itu ya, lalu Reina, dan memang tipikal gol-golnya itu tipikal gol-gol dengan dengan serangan balik atau dengan transisi offense yang sangat cepat. Ya kalau kita lihat gol pertama, Haaland itu kan juga umpannya Sancho itu bagus ya, Haaland juga bisa langsung mengisi ke sisi kiri kalau nggak salah ya, itu langsung mencetak gol dari situ. Gol kedua juga itu skill individunya si Sancho untuk menendang free kick ya, tendangan bebasnya keren ya. Dan ya setelah gol kedua sih sebenarnya matchnya udah selesai karena praktis klub Brugge ini juga nggak memberikan perlawanan yang berarti lah ya. Nah, kalau gol ketiganya kan memang gol keberuntungan ya, gol jatuh dari langit lah kalau katakan orang-orang pandit itu. Jadi Dortmund layak menang ya. Lalu kita masuk ke Lazio Zenit ya. Lazio menang 3-1 ya. Dan saya sebagai pecinta Serie A ya, saya juga cukup senang dengan hasil ini. Ya terutama karena kalau Lazio bisa lolos itu secara nggak langsung itu meningkatkan dari nilai koefisiennya Liga Italia agar tetap bisa menyumbang 4 tim lah di Liga Champion. Ya, jadi di match kali ini Lazio ini memang terlihat sangat bergantung sama Immobile. Ya, dan saya udah bilang ya sebelum-sebelumnya ketika Immobile nggak main memang Lazio tampak kesulitan. Tapi ketika Immobile main ya memang Lazio ini menjadi jauh lebih kuat. Nah, Lazio sendiri kan memang trennya lagi bagus ya. Lagi bagus, Liga Italia juga lagi bagus. Ya. Dan kalau kita lihat memang yang praktisnya nggak bisa main kan hanya SMS yang masih kena COVID dan kipernya ya Strakosha juga
belum bisa, mungkin belum fit ya. Setelah dia absen beberapa match karena kena COVID juga. Ya, tapi Pepe Reina oke lah gitu kan. Dia pemain yang berpengalaman. Ya, golnya juga keren, ya Immobile tendangan jarak jauh, dan Marco Parolo ini kan pemain senior yang menggantikan perannya SMS. Ini juga menciptakan gol yang juga sangat bagus. Ya, jadi setelah 2-0 memang Zenit bisa mencetak gol sehingga skor menjadi 2-1, tapi praktis setelah itu Lazio tetap menguasai permainan, dan ada peluang emasnya Lazari ya, yang sayangnya nggak jadi gol. Itu kan sebenarnya umpannya si Korea ini kan bagus banget dari sisi kiri tuh. Ya cuman setelah babak kedua mulai, kalau nggak salah mungkin baru berjalan berapa menit ya, itu dapat penalti. Lazio ya otomatis udah matchnya selesai 3-1 ya. Itu. Lalu di grup G ya, grup F ini praktis Lazio udah hampir pasti lolos, tinggal butuh 2 poin ya. Ya mungkin kalau match berikutnya lawan Dortmund mereka kalah, mungkin mereka masih bisa ambil dari klub Brugge lah poinnya. Dan saya optimis lah ini Lazio bisa lolos ya, ke babak selanjutnya. Oke, kita masuk ke grup G ya. Grup G ini Dinamo Kiev lawan Barca. Ya, saya juga udah pernah bikin reviewnya Dinamo Kiev. Waktu itu saya lihat kalau nggak salah lawan Juventus ya. Dan tim ini emang nggak banget sih, gitu. Jelek lah tim ini. Dan memang di grup G ini praktis Juventus dan Barca yang juga mungkin sudah lolos ya ini ya, dua-duanya itu memang sangat pantas dan sangat layak. Ya, Barca ini kan memainkan pemain-pemain mudanya nih, banyak banget pemain mudanya ya. Trincao main, Pedri, Charles Alena, Junior Firpo, bahkan ada satu back yang mungkin baru kali ini bermain ya, itu Mingueza ya. Mingueza ini juga belum pernah dengar namanya ya. Messi nggak dimainin, Griezmann dicadangin, meskipun akhirnya masuk ya di menit 65 ya. Nah memang yang lucu ini kan ketika Griezmann masuk dan dia cetak gol ya, ketika Messi nggak ada dia cetak gol, ketika Messi ada gawang kosong dia nggak bisa cetak gol. Nah, ini aneh gitu ya. Ada apa sih sebenarnya hubungan mereka berdua ini gitu kan. Kalau di ceritanya teman-teman pandit kan ya, Messi sama Griezmann ini punya punya konflik internal ya, mungkin tidak diungkapkan ya. Tapi ya anyway, Barca layak menang ya, menang dengan skor yang cukup besar ya, 4-0, dan pemain mudanya ini emang perlu diberi banyak kesempatan ya, karena mereka tuh punya skill yang bagus. Kalau tidak diberikan banyak kesempatan, otomatis ya dari segi mental, dari segi pengalaman kan nggak dapat ya. Dan ternyata terbukti ketika diturunkan melawan tim yang mungkin memang jauh klasemennya di bawahnya, itu mereka bisa dengan nyaman menang. Ya semoga Barca ini bisa menelurkan lah pemain-pemain yang kayak dulu zamannya Iniesta, Xavi ya. Sehingga memang tetap sebagai tim kuat lah, baik di Spanyol maupun di Eropa. Oke, itu Dinamo Kiev Barca. Lalu Juventus Ferencváros, ini Juventus juga terlihat kesulitan ya di match kali ini. Ya sangat bergantung sama Ronaldo. Ya, babak pertama itu Ronaldo tuh mencetak gol, dan ini membuktikan memang Ronaldo ini adalah pemain yang hebat. Ya, ketika semua pemain itu kesulitan untuk meng-create serangan, mencari peluang ya, Ronaldo dengan 2 sentuhannya itu bisa langsung mencetak gol, dengan tipikalnya golnya Ronaldo gitu ya, tendangan jarak jauh dan sangat pojok ya, keren golnya. Ya. Dan Juventus ini memang ya penampilannya masih naik turun lah gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat pemain depannya, mereka punya Dybala, mereka punya Morata ya, yang harusnya bisa lebih memberikan kontribusi ya. Kalau Morata oke lah, karena dia juga cetak gol kedua kan, meskipun tuh di menit ke 90 sekian lah gitu. Cuman emang kalau di babak kedua, kalau kita lihat Juventus ini lebih baik ya, dan mendapatkan banyak peluang yang meskipun kena tiang 2 kali, dan Ronaldo kan juga hampir cetak gol tuh, tapi kena tip kan dari kipernya gitu ya. Cuman memang ya harusnya Juventus nggak kesulitan melawan tim yang seperti ini ya. Ferencváros ini kan nggak jelas juga ini tim mana nih. Ya mungkin baru kali ini dia ikut Liga Champions, dan memang tempatnya bukan di sini gitu ya. Mereka nggak bisa lah bersaing sama Juventus, apalagi sama Barca yang notabene udah langganan bahkan masuk ke perempat final atau mungkin final Liga Champions.
Oke, jadi di grup G ini Barca, Juventus lolos ya, udah lolos ya. Lalu kita masuk grup terakhir di grup H ya. Ini grup yang paling menarik ya. PSG Leipzig dan MU Istanbul Başakşehir ya. Sebenarnya di di grup ini yang cukup cukup berimbang ini ya 3 tim sebenarnya, PSG, Leipzig sama MU. Ya, cuma nggak tahu kenapa kok kemarin tuh MU kalah sama Istanbul Başakşehir ini. Gitu ya. Karena kalau lihat mainnya kan ya Istanbul ini nggak banget lah. Tapi oke, kita bahas yang PSG Leipzig dulu dah. Leipzig ini bermain bagus. Ya, dan PSG itu praktis mereka cuman punya 1 peluang dan 1 penalti lah. Gitu. Yang lainnya tuh hampir semua peluangnya diciptakan oleh Leipzig. Ya, cuman ya di match kali ini juga memperlihatkan bahwa Leipzig ini nggak punya pemain bintang lah yang bisa merubah jalannya pertandingan. Karena kalau kita lihat ya, tipikal tim ini kan tipikal pemain tim yang bisa bermain rapi, terorganisir ya. Bermain dengan bermain dengan mobilitas yang sangat tinggi ya. Cuman permasalahannya ya mereka nggak punya pembeda seperti Juventus tadi, atau mungkin seperti Lazio yang punya Immobile ya. Dan ini terlihat di match kali ini ya, berkali-kali serangannya Leipzig ini cukup mudah dipatahkan, dan memang kredit buat lini belakangnya PSG yang cukup disiplin ya. Gitu. Nah, PSG menang 1-0, cuman saya setuju ya sama Coach Justin yang bilang di reviewnya bahwa harusnya ini seri ini. Gitu. Karena kalau lihat dari kualitas pertandingannya itu Leipzig memiliki banyak peluang. Ya, cuman sayangnya tidak bisa dikonversi menjadi gol, dan ya inilah sepak bola. Gitu ya. Tim yang tidak bermain baik pun bisa menang. Dan kalau di Liga Champions itu memang faktor memiliki pemain bintang itu sangat penting. Ya, jadi itu dan ketika PSG menang jadi seru nih nanti siapa kira-kira yang bisa lolos. Oke, di match terakhir nih MU Istanbul Başakşehir ini saya janji ya bikin bahas reviewnya MU agak lebih lama lah, karena kemarin kan saya bahas cuma 50 detik ya, banyak yang komplain. Ya oke, kita bahas agak banyak deh. Gitu. Jadi memang di match kali ini nih Istanbul memang jelek mainnya, dan MU memang lagi bagus mainnya. Cuman kalau saya jadi fansnya MU ya, saya nggak bangga sih kalau MU menang dengan skor sebesar ini sama tim yang bermain ancur-ancuran. Ya. Jadi MU pakai formasi yang sama ya, 4-2-3-1. Ya, di match kali ini Cavani main, Telles itu main gantiin Luke Shaw, ya, dan Van de Beek main di double pivot bersama dengan Fred. Nah, ini menarik karena saya memang ingin mencermati Cavani, permainannya Cavani, dan ternyata memang Cavani ini top lah buat saya. Kenapa? Meskipun dia tidak mencetak gol atau mungkin dia tidak meng-create peluang dengan tendangannya gitu ya, tapi cara bermainnya yang luar biasa menurut saya, karena Cavani ini praktis bermain sangat efisien ya, bermain visinya juga cukup bagus ya, dia bisa menjadi pantulan yang oke ya. Kalau kita lihat gol kedua dan gol keempat itu kan karena berawal dari Cavani yang tidak terlalu lama memegang bola, dipantulin bolanya, dan lalu tercreate lah peluang untuk mencetak golnya si Bruno ya. Gol kedua ini kan golnya Bruno. Ya, karena memang kesalahannya kipernya, dia tepis, akhirnya jatuh ke kakinya Bruno. Tapi proses golnya itu menurut saya oke, bagus banget, sangat fluid. Ya, gol keempat juga seperti itu ya. Berawal dari umpannya Cavani jadi pantulan ya, lalu saya agak lupa nih siapa yang cetak gol nih di gol keempat ya. Ya, tapi anyway, MU bermain baik ya, terutama kalau buat saya sih Cavani ini bisa menjadi faktor yang cukup baik dan penentu lah bagi permainan MU ya. Dan sekali lagi memang harus diakui MU ini sangat bergantung sama yang namanya Bruno Fernandes. Ya, 2 golnya kan gara-gara Bruno. Dicetak oleh Bruno lah, bukan gara-gara Bruno. Dicetak oleh Bruno. Ya, dan
Telles juga bermain baik ya. Pemain ini nih udah saya amati dari ketika dia masih di Inter ya. Karena dia memiliki skill individu untuk menyerang cukup baik. Cuman mungkin memang sedikit bermasalah ketika defense ya. Nah, kita lihat apakah nanti Telles ini bisa bermain baik ketika bermain di IPL gitu. Nah, Van de Beek juga dengan passing-passingnya oke ya, bermain cukup baik ya. Meskipun memang lawannya juga jelek ya. Gitu. Cuman cukup bisa dicoba lah Van de Beek ini di posisi ini. Ya mungkin bisa berpasangan dengan Matic atau McTominay, tapi Van de Beek ini kan juga bukan tipikal pemain agresif ya. Dia ini lebih mengandalkan skill, meskipun kerja keras juga, pemain juga kerja keras, tapi dia lebih mengandalkan skillnya ya. Jadi MU layak menang ya, selamat buat fans MU, meskipun memang di grup ini masih banyak lah persaingannya masih cukup terbuka, terutama untuk 3 tim ya. Karena kalau menurut saya sih Istanbul ini nggak layak lah, harusnya udah tim paling bawah, tapi PSG, Leipzig sama MU ini masih sama-sama masih punya peluang. Ya semoga MU bisa lolos lah kalau menurut saya, karena mereka memiliki materi yang jauh lebih baik dibanding Leipzig. Oke, jadi itu review Liga Champion ya. Nanti kalau misalnya ada ya, terutama Inter Madrid ya, mungkin saya akan bikin ya, dan Atlanta Liverpool ya. Oke, terima kasih, selamat malam dan salam sepak bola.